Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, PT Jasara Harja fokus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas. Berdiri sejak 1 Januari 1960, kini PT Jasara Harja memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, 64 kantor pelayanan Jasara Harja atau KPJR, dan 1.506 samsat yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Jasara Harja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial. Di antaranya, asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang, dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Visi dari Jasara Harja adalah menjadi perusahaan terpercaya dan memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dan pelayanan yang terbaik. Tentu pada saat kita mencoba menjalankan visi ini harus didukung dengan misi yang measurable, yang bisa dilakukan oleh seluruh insan Jasara Harja, yakni menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung human capital yang unggul guna menguatkan stakeholder engagement. Di tengah pandemi COVID-19, PT Jasara Harja melakukan upaya transformasi strategis, beradaptasi terhadap perubahan iklim usaha, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Guna menghadapi perubahan yang dinamis, Jasara Harja mengimplementasikan sistem pengelolaan manajemen risiko dengan model Governance, Risk, and Compliance atau GRC. Nah, di setiap unit ini, itu ada namanya risk officer. Dialah yang berperan dan kita berusaha untuk menambahkan kapabilitas dan kapasitas dia supaya mampu mengidentifikasi risiko, kemudian meregister risiko, kemudian mengukur risiko itu. Jadi setiap risiko itu nanti akan teridentifikasi. Pada tahun 2019, Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri mencatat 61% kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian manusia, sementara pemenuhan persyaratan kendaraan laik jalan hanya 9% menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Jasara Harja berperan aktif dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui sejumlah program, di antaranya pelatihan safety riding, safety driving, serta kegiatan pelatihan penanganan gawat darurat. Di tahun 2022, PT Jasara Harja bahkan ditunjuk oleh Kementerian BUMN menjadi koordinator program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022, menyukseskan kegiatan mudik gratis nasional. Tujuannya guna menekan angka kecelakaan selama masa mudik Lebaran. Tujuannya adalah memindahkan para pemotor, pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor, ya. Pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor itu resiko kecelakaannya kan sangat tinggi. Kami memindahkan mereka ke transportasi yang terkoordinir dan kami upayakan lebih aman, gitu, melalui bus dan kereta atau kapal. Berbagai upaya mengurangi risiko kecelakaan yang dilakukan Jasara Harja membuahkan hasil. Terlihat pada pencapaian kinerja keberlanjutan PT Jasara Harja sepanjang tahun 2020. Pada tahun 2020, kinerja ekonomi PT Jasara Harja patut diacungi jempol. Pada tahun tersebut, PT Jasara Harja berhasil meraih pendapatan 6,28 triliun rupiah. Laba tahun berjalan 1,51 triliun rupiah, ekuitas 11,56 triliun rupiah, dan memiliki aset 17,31 triliun rupiah. Sementara di tahun yang sama, kinerja sosial yang berhasil dicapai diantaranya mampu melaksanakan 231 program kegiatan pengembangan SDM dan menyelesaikan pengaduan pelanggan hingga 100%. PT Jasara Harja juga berhasil memanfaatkan sekitar 26 miliar rupiah untuk pengembangan sosial kemasyarakatan dan 9,66 miliar rupiah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Jasara Harja bertransformasi dengan meluncurkan aplikasi JRku pada Mei 2019. Hingga Februari 2022, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 50 juta pengguna. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengajukan santunan secara online dengan mudah, bahkan bisa mengecek masa berlaku sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ yang tertera di STNK dengan mengisi informasi data berupa nomor polisi dan rangka kendaraan. JRku juga menyediakan fitur My Trip yang dapat merekam aktivitas perjalanan penggunanya sehingga mempermudah dalam proses verifikasi pengajuan santunan jika terjadi kecelakaan. Ada 4 segmen khususnya. Yang pertama korban kecelakaan, kemudian pengusaha atau bus, kemudian traveler, dan yang keempat adalah masyarakat pengguna itu sendiri. Ya, untuk korban kecelakaan, masyarakat korban kecelakaan ini akan mendapat kemudahan dengan adanya JRku ini, yaitu fitur untuk pengajuan santunan secara online. Ya, kita membangun model bisnis dengan digital. Ini adalah jawaban terhadap keinginan Pak Menteri BUMN. Kehadiran aplikasi JRku disambut baik oleh masyarakat. Sejumlah kalangan menilai aplikasi ini mampu mempermudah mereka mengakses berbagai informasi, terutama layanan pengajuan klaim santunan kecelakaan. Wah, bagus banget, sangat ngebantu. Soalnya kan kita kalau untuk jalan langsung klaim segala macam kan waktu kebuang. Terus belum antri yang panjang, waduh, makan tenaga, waktu, biaya segala macam. Dengan adanya aplikasi itu sangat membantu banget. Positif sih ya, bagus banget sebenarnya kalau misalnya ada aplikasi kayak gini. Tapi sayang banget kalau misalnya belum disosialisasi, apalagi dari 2019 sampai sekarang belum banyak orang yang tahu gitu. Atas keberhasilannya dalam berinovasi, PT Jasara Harja pernah meraih sederet prestasi. Pada 26 Februari 2021, PT Jasara Harja meraih penghargaan sebagai Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Millennials Choice. 5 Februari 2021, PT Jasara Harja juga dinobatkan sebagai pemenang terbaik Indonesia Good Corporate Governance Award 2021 untuk kategori asuransi umum perusahaan milik negara. Cek RP ya? Ya.